Jangan pernah berpikir bahwa berbohong itu adalah dosa kecil. Jangan pernah berpikir bahwa berdusta itu adalah kesalahan kecil. Tapi pikirkanlah bahwa berdusta itu, berbohong itu adalah sesungguhnya adalah kesalahan yang sangat besar. Karena bisa memicu kesalahan-kesalahan lainnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sudah banyak dari kisah-kisah zaman Rasulullah yang menceritakan tentang orang yang berbohong yang diazab oleh Allah sebelum meninggal. Atau mungkin orang yang berbohong yang diazab oleh Allah di dalam kuburnya, atau mungkin yang diceritakan Rasulullah yang ditanya tentang apa yang pernah dia katakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya setiap manusia mempunyai dua malaikat dan dua malaikat itu yang mencatat perkataannya. Ada sebuah kisah atau sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang guru besar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri di Riau, di Sultan Syarif Karim. Maaf, UIN Sultan Syarif Karim di Riau menceritakan guru besar ilmu politik ini menceritakan tentang sebuah kisah tentang seseorang yang berbohong. Ada seorang ibu tukang urut yang menceritakan kisah ini kepada sang guru besar. Pada suatu pagi dia sedang melayani pasiennya, sedang mengurut pasiennya. Banyak sekali pasien yang berdatangan kepadanya. Ada seorang anak muda yang dari subuh sudah mengantri bersama istrinya yang sedang hamil tua. Anak ini mengantri, ternyata anak muda ini sedang menderita penyakit stroke dan ingin minta tolong untuk diurut oleh sang ibu tadi. Tiba-tiba siang hari, karena antrian sangat panjang, siang hari menjelang sore hari ada sepasang turun dari mobilnya, kelihatan seperti orang kaya. Dia ikut mengantri untuk meminta jasa dari ibu tadi. Dan apa yang terjadi setelah dia duduk, nampak kelihatan sepasang orang ini, orang kaya ini nampaknya tidak sabar untuk menunggu antrian. Lalu digulunglah celananya sang suami ini dan dia dipapah oleh istrinya dan sambil berpura-pura masuk ke ruangan urut sang ibu tadi. Dia langsung mengatakan, "Tolong saya Bu, suami saya sudah tidak berdaya lagi, tolong saya." Tapi apa yang terjadi? Ternyata ibu sang pengurut tadi tahu bahwa mereka ini sedang berbohong, sedang berpura-pura. Tapi apa yang terjadi setelah ibu ini bertemu dengannya? Dia berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kalian berbohong kepada saya. Saya tahu ketika kalian datang ke sini kalian masih baik-baik saja. Mengapa kalian berakting seperti itu? Tidak takutkah kalian jikalau Allah langsung memberikan penyakit yang sedemikian itu kepada Anda?" Apa yang dikatakannya? "Sudahlah Bu, ayolah, saya sangat sibuk, masa saya mau mengantri sampai malam?" "Jangan begitu Pak, tahukah Bapak bahwasanya anak muda yang itu sedang terkena stroke dan istrinya sedang hamil tua. Dia sudah mengantri dari tadi pagi dan Bapak langsung saja masuk mengambil antrian mereka. Sudahlah Bu, ayolah urut saya cepat, saya ini buru-buru, saya ada meeting penting. Dan saya sudah berhasil masuk ke sini, ayolah nanti saya bayar tambahan." Saya tidak percaya dengan hal-hal yang demikian. Bagaimana mungkin Tuhan langsung bisa memindahkan penyakit orang itu kepada saya? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin terjadi, kata sang bapak ya. Dengan angkuhnya dia berkata demikian. Dia lupa bahwasanya Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mungkin kita berkata mustahil tapi Allah berkata kun, jadilah maka jadilah. Kun fayakun maka jadilah. Allah cuma berkata kun fayakun maka jadilah itu sesuatu. Dan tibalah saatnya dia diurut tapi ibu sang pengurut ini tidak rela. Dia pun keluar untuk berbicara dengan pemuda tadi. "Saya tahu Bapak itu berbohong dan sekarang adalah antrian kamu. Ayo silahkan masuk." Apa kata pemuda itu? "Tidak Bu, saya rasa Bapak itu benar-benar sangat membutuhkan pertolongan ibu. Makanya dia sampai berbohong, sampai menipu, sampai berpura-pura sangat sakit. Karena mungkin dia sangat-sangat membutuhkan. Tidak apa-apa Bu, saya akan mengantri sebentar lagi." Dan akhirnya ibu itu rela untuk mengurut sang bapak yang sedang sakit tadi. Dan akhirnya selesailah mereka dan masuklah sang pemuda tadi. "Apa yang kamu rasakan?" "Saya merasa baik-baik saja Bu sekarang. Saya merasa baik-baik saja. Sejak saya mengikhlaskan bapak itu untuk mengambil antrian saya kok merasa lega karena berbuat ikhlas. Saya kok merasa lega karena sudah menolong orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya. Mungkin kebahagiaan ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah telah menyembuhkan saya.
Kalau begitu baiklah silahkan Anda pulang kalau Anda sudah baik-baik saja. Apa yang terjadi keesokan harinya? Datanglah sebuah mobil pick up yang datang mendatangi tempat urut sang ibu tersebut. Mobil pick up itu bertanya, Ibu Martina ada? Sebut saja namanya Ibu Martina. Ya benar ini rumah Ibu Martina, tapi kami tidak memesan kayu itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Dilihatnya sang ibu yang membawa mobil tersebut adalah sang anak muda yang kemarin menderita stroke. Ternyata dia sudah benar-benar sehat. Dengan izin Allah, Allah cuma berkata kun fayakun, maka sehatlah dia. Allah asyifa, Allah itu maha penyembuh. Allah yashfik, Allah menyembuhkannya. Dan apa yang terjadi dengan orang tersebut? Istrinya datang, orang yang kaya tersebut kemarin, istrinya datang meminta tolong kepada tukang urut ini untuk mendatanginya di ruang UGD. Apa yang terjadi? Dia terkena stroke. Ini kisah nyata, Ibu. Ini kisah nyata yang diceritakan oleh guru besar dari UIN. Saya tidak mengarang cerita ini. Allah berkehendak lain. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun, maka jadilah, maka jadilah, maka jadilah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mungkin menimpakan secepat itu kepada saya. Satu kali saja Allah mengatakan bangkrut itu orang yang paling kaya. Satu kali saja Allah mengatakan sadar orang yang koma selama beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun koma. Allah mengatakan sadar kau, maka sadarlah dia. Jangankan itu, ketika Allah mau mencabut nyawa kita, sekali saja Allah mengatakan kepada malaikatnya, jemput nyawanya itu. Jemput nyawanya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, dan Allah juga yang akan kembali juga kepada Allah. Semuanya dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Allah telah menjanjikan sesuatu di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. Allah berkata, Allah berfirman, mereka hendak menipu Allah. Oh, halo, siapa Anda ingin menipu Allah? Mereka berkehendak menipu Allah, dan apa yang terjadi? Fi qulubihim maradun. Orang-orang yang ingin menipu Allah, menipu antar sesama hanya untuk mencari keuntungan, berbohong hanya untuk mencari keuntungan. Allah katakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit di dalam diri mereka. Fazadahumullahu maradha. Bukannya Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam dirinya karena berbohong. Fazadahumullahu maradha. Malah Allah tambahkan penyakit dalam dirinya. Allah tambahkan penyakit dalam dirinya. Bukan hanya itu. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat amatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Tepuk tangannya mana, Bu? Luar biasa ya. Allah itu kalau udah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Ini pelajaran Manusia juga sombong banget tuh untuk katanya. anak-anak sekolah yang nggak mau sekolah, mau bolos, tapi Betul. bilangnya sakit. Padahal sehat-sehat aja. benar. Lebih parah, dia bilang gini di kantor, maaf ya, besok aku sakit. Oh ya Allah. Coba, Rencanakan. udah mendahulukan Allah itu, nauzubillah. Mendahulukan Allah. Coba kita ngobrol-ngobrol sebentar nih. Bu Haji, gimana tadi mendengarkan kisah inspiratif dari Ustadz Syam? Ada yang mau disampaikan nggak dari ceritanya tadi? Ya, satu contoh ya, sebenarnya dalam kesakitan dia masih bisa mengasih kemudahan untuk orang lain walaupun dia tahu orang itu berbohong. Itu Masya Allah. Dan Allah langsung membuktikan bahwa dari sebenarnya dia tadi sakit, stroke bisa jadi sembuh. Malah yang berbohong Masya Allah. itu kan luar biasa. Luar biasa, itu buktinya Allah tuh memberikan segala sesuatunya kepada orang yang sabar, yang ikhlas. Memberi Luar biasa ya. kemudahan kan. Tapi kadang-kadang memang Kemudahan-kemudahannya ada ya. orang sakit, dia sembunyikan sakitnya keluhannya. Tidak mengeluh karena sakit, itu pahalanya besar loh. Allah. Itu Pak Ustadz ya? Besar. Kemuliaan yang sangat besar apabila orang tidak mengeluh dalam kesakitannya. Karena masih banyak orang lebih parah sakit kita. Itu jauh lebih bagus. Masya Allah. Ikhlas itu jauh lebih bagus. Betul. Mungkin kalau dari Ari sendiri, ada yang ingin disampaikan nggak dari kisah inspiratif yang dibawakan Ustadz Syam tadi? Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu memang ada. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadilah.
Cuma itu aja sih. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan tadi kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustaz Syam ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Supaya kita tidak berbohong karena kepentingan kita pribadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki. Ini yang perlu dibahas nih. Apa yang harus dilakukan jika kebohongan kita terbongkar pada pasangan? Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi tetap harus dibahas nih. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sudah retak hatinya, susah untuk diberikan kepercayaan lagi. Maka silakan untuk meminta maaf, mengembalikan hatinya yang terluka.